Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 22 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. Surat Al-Baqarah ayat 164. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita dan senantiasa memperbarui semangat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض
لآيات لقوم يعقلون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, demikian pula pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di lautan yang membawa muatan dan barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan air tersebut Allah menghidupkan bumi, menghidupkan tanah yang tandus, ba'da mautiha. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah menyebarkan di dalamnya min kulli dabbah, dari bermacam-macam binatang-binatang. Wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ard, demikian pula berhembusnya angin, was sahab, dan berjalannya awan, al-musakhkhar, yang diatur, yang diperjalankan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi ya'qilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang agung. Diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari para ulama salaf. Namun apabila dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Namun para ulama salaf dari kalangan tabi'in atau yang lainnya menyatakan, seperti halnya Sa'id ibnu Jubair atau yang lainnya, menyatakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab permintaan orang-orang Quraisy, di mana mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala merubah Bukit Safa menjadi emas. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ayat yang sebelumnya, wa ilahukum ilahun wahid,
dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, ini tidak mungkin, sembahan kok satu saja, tidak mungkin. Kalau sekiranya benar, maka buktikan, berdoalah kepada kami supaya Allah merubah Bukit Safa menjadi emas. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, jadi permintaan seperti itu adalah permintaan yang tidak aneh, tidak asing bagi orang-orang Quraisy. Meminta permintaan yang nyeleneh untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini menjawab orang-orang Quraisy yang menegaskan bahwasannya penciptaan langit dan bumi ini lebih agung daripada merubah Bukit Safa menjadi apa? Menjadi emas. Lebih agung lagi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan yang lainnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini. Maka Allah taala berfirman pada akhir ayat, la ayatin liqaumi yaqilun. Cukup itu semuanya menjelaskan tanda keesaan Allah. Jadi la ayatin lebih utama diterjemahkan itu semua adalah tanda-tanda keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, akhbara ta'ala anna fi hadhil makhluqat al-'azimah ayatin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya pada makhluk-makhluk yang besar ini terdapat tanda-tanda, ayat. Itu makhluk-makhluk yang besar seperti langit, bumi, matahari, bintang dan yang lainnya. Terdapat ayat, terdapat tanda-tanda, ay adillatan ala wihdaniyatil bari wa ilahiyatih. Terdapat tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda bahwasannya hanya Allah saja yang berhak disembah. Wa adimi sultani, demikian pula menandakan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi wa sairi sifatih, dan juga merupakan tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tanda sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah makhluk ciptaan Allah, jangan merenungkan tentang zatnya Allah. Karena kita tidak bisa membayangkan
bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi renungkanlah, pikirkanlah makhluk ciptaan Allah, dan janganlah memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fillah." Pikirkanlah, renungkanlah kenikmatan Allah, dan jangan merenungkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyair mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu annahu wahidun. Segala sesuatu ada tandanya, itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Maha Satu. Maka makhluk-makhluk yang agung, yang besar merupakan tanda keesaan Allah dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha liqaumin yaqilun. Akan tetapi itu bagi orang-orang yang berakal. Artinya bagi orang yang menggunakan akal sehatnya, bagi orang-orang yang memiliki akal yang jernih. Ai liman lahum uqulun ya'malunaha fi ma khuliqat lahu. Artinya terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya bagi siapa yang memiliki akal yang digunakannya sebagaimana Allah menciptakan akal tersebut. Jadi akal itu diciptakan oleh Allah supaya digunakan, supaya dipakai untuk memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah, agar seseorang mengenal keesaan Allah, agar seseorang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala hasabi ma mannallahu ala abdihi minal aqli yantafi'u bil ayat wa ya'rifuha bi aqlihi wa fikrihi wa tadabburihi. Maka sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari akal, yantafi'u bil ayat, yang dimanfaatkan untuk melihat ayat-ayat, wa ya'rifuha, dan dia mengenalnya dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan mentadabburinya. Artinya maksud dari keterangan Al-Imam rahimahullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada hamba-hambanya, tetapi yang bermanfaat adalah orang, akal yang bermanfaat adalah akalnya orang yang menggunakannya untuk merenungkan, untuk mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, jadi tanyakan kepada diri kita, apakah kita sering mentadaburi ayat-ayat kauniyah? Padahal ayat-ayat semacam ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadaburi alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda keesaan Allah, terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang memiliki akal. Artinya bagi orang yang menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang memakai akalnya, akal sehatnya, untuk mentadaburi ayat-ayat al-kauniyah. Dengan demikian, tadabur alam itu tidak harus apa? Tidak harus naik apa? Naik gunung. Tidak harus camping. Tidak harus apa lagi? Tidak harus ke laut. Cukup di atas genteng. Tidak harus di atas genteng. Cukup di depan rumah saja bisa seseorang mentadaburi alam semesta ini. Jadi kan ada yang seperti itu. Kemana? Ke gunung. Apa tujuannya? Tadabur alam. Di rumahmu itu tidak alam. Memang rumahmu akhirat. Masih alam dunia yang kita diperintahkan untuk mentadaburinya. Maka demikian. Jadi maksud firman Allah liqaumi yaqilun adalah tanda bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Bukannya manusia semuanya punya akal. Iya, manusia seluruhnya punya akal, tapi banyak yang tidak menggunakan apa? Akal sehatnya. La ayatin liqaumi yaqilun, bagi orang yang memiliki akal, yang dipakai akalnya, digunakan akalnya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah yang menjelaskan apa tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi khalqis samawat, dan pada penciptaan langit. Dengan demikian langit itu diciptakan. Artinya apa? Langit itu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menegaskan ini bantahan kepada kaum ilmuwan yang akidahnya rusak, filsafat. Ilmuwan, ilmunya katanya kecerdasannya tinggi sekali, namun mengatakan alam semesta ini adanya kekal, azali. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadhil ayat raddun alal falasifah, alal ulama al falasifah. Ayat ini bantahan kepada ulama falsafat yang mengatakan bahwasannya langit dan alam semesta ini adanya qadimah, azaliyah. Ini adalah pernyataan yang batil, yang sesat. Yang namanya alam semesta itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada karena diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang azali, yang selalu ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun alam, namanya alam. Alam itu makhluk. Makhluk itu apa artinya makhluk? Ma wujida ba'dal adam. Sesuatu yang diadakan setelah tidak ada. Itu makhluk. Langit, bumi dan yang lainnya itu semuanya makhluk. Dahulunya tidak ada, kemudian diciptakan, artinya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fi khalqis samawat, pada penciptaan langit, firtifaiha, ketinggiannya. Tidak ada apa itu? Tidak ada tiangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayatnya? Allahu rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa amad, tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
wattisaiha, demikian langit alangkah luasnya. Ini menunjukkan tanda keesaan Allah. Yang berhak disembah yaitu yang mampu menciptakan langit yang begitu luas. Adapun yang tidak bisa demikian tidak boleh disembah dari selain Allah. Wa ihkamiha, demikian pula langit diciptakan begitu kuat, begitu kokoh, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami bangun di atas kalian yaitu sab'an sidada, 7 langit, 7 tingkat langit yang kokoh. Jadi langit itu begitu kuat sehingga peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bumi tidak berpengaruh dengan langit. Kemudian wa itqaniha, demikian pula langit diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Wa ma ja'alallahu fiha minasyams wal qamar wan nujum wa tandimiha limasalihil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan di langit ada matahari, kemudian bulan dan bintang. Semuanya diatur oleh Allah untuk maslahat manusia. Ini menunjukkan tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Apakah ini tidak cukup? Wahai orang-orang Quraisy, apakah masih perlu gunung Safa dirubah menjadi emas? Atau masih perlu lagi kebun-kebun yang ini cukup? Ini lebih-lebih. Wa fi khalqil ard mihadan lil khalq. Wa fi khalqil ard, dan juga pada penciptaan bumi, mihadan lil khalq, yang dihamparkan bagi manusia. Jadi bumi itu mihadan, tidak keras seperti batu dan tidak cair seperti air. Artinya mihadan, lunak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Bumi itu dalunan, lunak. Famsu fi manakibiha, dan berjalanlah di atas muka bumi tersebut. Mihadan. Jadi orang Arab mengatakan mihadan itu bantal yang empuk yang biasa dipakai bayi yang baru lahir. Jadi orang Arab bayi yang baru lahir diletakkan di mihad. Mihad yaitu bantalan yang empuk. Demikian Allah memperumpamakan bumi. Artinya bumi supaya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Yang dengan tanah yang lunak manusia bisa memanfaatkannya untuk pertanian dan perkebunan. Yumkinuhum al-qararu 'alaiha wal intifa'u bima 'alaiha wal i'tibar, sehingga memungkinkan manusia untuk tinggal di atasnya dan memanfaatkan bumi dan memanfaatkan tanah untuk pertanian atau yang lainnya, wal i'tibar, dan juga untuk menjadikannya bahan renungan, mentadaburi alam semesta ini. Ma yadullu dzalika ala infiradillahi ta'ala bil khalqi wat tadbir. Itu semua menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Wa bayani qudratihil azimah allati biha khalaqaha. Demikian pula keterangan tentang
sempurnanya takdir Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa naddamaha. Dan itu semua menunjukkan betapa sempurna hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna, memperbaikinya, wa naddamaha, dan mengaturnya dengan baik. Wa ilmihi wa rahmatihi allati biha auda'a ma auda'a min manafi'il khalqi wa masalihihim wa daruratihim wa hajatihim. Wa fi dhalika ablaghud dalil ala kamalihi wa istihqaqihi an yufrada bil ibadah linfiradihi bil khalqi wat tadbir wal qiyami bi syu'uni. Dan ini semuanya menunjukkan tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kepada makhluk-makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan di muka bumi ini sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan yang darurat atau kebutuhan yang di bawahnya. Ini semuanya adalah dalil yang paling jelas yang menjelaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yang menjelaskan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah, karena hanya Allah saja yang menciptakan dan mengatur urusan hamba-hambanya. Maka ayat-ayat semacam ini Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan rububiyah litaqriri al-uluhiyah, al-ihtijaju birrububiyah litaqriri al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan rububiyahnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Apabila demikian, maka ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yang mengatur alam semesta saja, yang menciptakan saja yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian lanjutan ayat, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam ini juga menunjukkan tanda kekuasaan, tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan malam ini terus menerus, malam terus sampai hari kiamat? Adakah sesembahan dari selain Allah yang bisa menjadikan, yang bisa mendatangkan cahaya seperti matahari? Adakah sembahan dari selain Allah yang bisa mendatangkan
Diya, cahaya, supaya kalian bisa melihat. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar ayat-ayat Allah? Katakan pula, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan siang hari ini terus menerus sampai hari kiamat, tidak ada malam hari? Siapakah Tuhan dari selain Allah yang bisa mendatangkan malam hari supaya kalian bisa beristirahat? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat ayat-ayat Allah? Maka pada pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda keesaan Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa fi ikhtilafil lailin nahar wa huwa ta'aqubuhuma 'alad dawam. Idza dhahaba ahaduhuma khalafahul akhar. Dan pada pergantian malam dan siang, yaitu selalu keduanya selalu datang bergantian terus menerus. Apabila yang satu pergi diganti dengan yang lain. Apabila malam pergi, siang datang. Tidak pernah kedua-duanya pergi, tidak ada. Keduanya, salah satunya pergi, yang satu datang. Wa fi ikhtilafihima fil harri wal bardi wat tawassut. Demikian pula perbedaan pergantian keduanya di musim panas atau di musim dingin atau di musim yang sedang. Wa fit tuli wal qisari wat tawassut. Ada yang panjang malamnya, ada yang pendek malamnya, ada yang sama. Kita ini hidup di apa wilayah apa? Di garis dekat dengan garis khatulistiwa. Sehingga perbedaan malam dan siang tidak terlalu mencolok. Namun ada di belahan sana yang jauh dari khatulistiwa, dari garis khatulistiwa, perbedaan siang dan malam hari sangat mencolok. Kadang-kadang siangnya yang panjang, malamnya pendek. Atau sebaliknya, malamnya panjang sekali, siangnya pendek. Jadi pengalaman saja, kita ketika di Bahrain, kalau musim kemarau, otomatis apanya yang panjang? Siangnya panjang. Jadi adzan subuh kurang lebih jam 3, jam 3:15 sudah adzan. Adapun maghribnya jam 7. Jadi maghribnya jam 7. Ini di Bahrain atau yang lainnya seperti itu. Kalau musim dingin tidak seperti itu. Musim dingin adzan subuhnya jam 5 lebih. Adzan subuhnya, maghribnya jam 5 kurang. Jadi malamnya panjang sekali kalau musim dingin. Ini semua merupakan tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian wa ma yansha'u an dzalika minal fusul allati biha intizamu masalihi bani adam wa hayawanatihim. Dan dari pergantian siang dan malam muncul pergantian apa? Musim. Jadi awalnya pergantian malam, kemudian lama-lama pergantian musim, yang dengannya ada manfaatnya. Pergantian musim sangat manfaat sekali, yaitu dengannya Allah Subhanahu wa taala mengatur maslahat manusia dan maslahat apa? Binatang. Jadi tidak mungkin panas terus. Jadi kalau panas terus akan rusak. Kalau dingin terus bagaimana? Karena biasanya buah-buahan itu panennya musim apa?
musim panas. Jadi pergantian musim tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u ma ala wajhil ard min asjarin wa nawabit. Demikian pula bermanfaat bagi semua yang ada di muka bumi, baik itu pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Kullu dzalika bintidamin, itu semuanya dengan teratur, wa tadbirin wa taskhirin tanbahiru lahul uqul. Semuanya berjalan dengan teratur, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan akal orang yang memikirkannya takjub. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semuanya. Jadi perubahan siang dan malam, perubahan musim, bagaimana ini bisa terjadi? Kita diperintahkan untuk merenungkannya, mentadaburinya. Karena itu adalah, karena dengan merenungkan itu kita mengetahui kekuasaan, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa ta'jizu an idrakihi minar rijalil fuhul ma yadullu dalika ala qudrati musrifiha wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihil wasi'ah wa lutfihi syamil. Dan ilmuwan-ilmuwan yang ilmunya sangat luas, profesor ilmuwan, tidak sanggup mengetahui secara detail, secara pasti. Mereka berusaha saja menerka-nerka apa pergantian ini bagaimana, tapi mengetahui secara detail, secara pasti mereka tidak sanggup melakukannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, dan menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas dan hikmahnya serta rahmatnya yang luas. Wa lutfihi syamil, dan ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Wa tasrifihi wa tadbirihi alladzi tafarrada bihi wa 'azamatihi wa 'azamati mulkihi wa sultani. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur alam semesta ini. Kalau sekiranya ada dua sesembahan, pasti rusak. Jadi yang mengatur, karena tidak ada perselisihannya sama sekali, maka ini menunjukkan yang mengatur hanya satu saja. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya ada sembahan yang disembah, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Apabila di langit atau di bumi ada sembahan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan rusak. Karena masing-masing ingin aturannya yang berjalan. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah, tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur alam semesta ini. Dan ini menunjukkan keagungan, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yujibu an yu'allah wa yu'bada wa yufrada bil mahabbah wa ta'zim wal khawfi wal raja wa badlil jahdi fi mahabbihi wa maradihi. Ini semuanya mewajibkan seorang hamba, mengharuskan seorang hamba menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengesahkan Allah di dalam cinta dan pengagungan serta rasa takut dan harapan,
wa badlil jahdi, dan ini mengharuskan seorang hamba mengerahkan kesungguhannya di dalam meraih cinta Allah dan ridhonya. Intinya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tanda ada yang menciptakan, iya, ini semuanya diakui. Diakui, orang musyrik pun mengaku. Tetapi yang tidak mereka ketahui, yang tidak diakui oleh orang musyrik, yaitu keesaan Allah di dalam ibadah. Jadi itu semuanya menunjukkan keesaan Allah. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa fil fulkil lati tajri fil bahar, demikian pula dengan kapal yang berlayar di lautan. Al-fulk wa hiya sufun wal maraqib wa nahwuha, kapal atau apa? Perahu atau yang lainnya. Mimma alhamallahu ibadahu sun'ataha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilhami manusia bagaimana cara membuatnya. Wa khalaqalahum minal alati ad-dakhiliyah wal kharijiyah, dan Allah menciptakan untuk manusia alat-alat yang dalam atau alat yang luar. Allah menciptakan alatnya untuk membuat kapal. Jadi siapa yang menciptakan besi? Siapa yang menciptakan ini dan itu? Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma aqdarahum 'alaiha, sehingga menjadikan manusia mampu untuk membuat kapal atau yang lainnya. Thumma sakhara lahum, thumma sakhara laha hadzal bahral azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk kapal supaya bisa berlayar lautan yang luas. Wariyah, demikian pula angin, allati tahmiluha bima fiha minar rikab wal amwal wal badaib. Demikian pula Allah mengirim angin sehingga angin tersebut membawa kapal tersebut dengan semua yang ada di dalamnya, baik itu penumpang ataupun barang ataupun harta. Allati hiya min manafi'in nas, yang itu semuanya manfaat bagi manusia. Wa bima taqumu masalihuhum wa tantadhimu ma'ayishuhum, yang dengannya terpenuhi kebutuhan manusia dan teratur kehidupan mereka. Ini siapa yang mampu itu semuanya? Faman alladhi alhamahum san'ataha, siapa yang mengilhami manusia untuk membuat kapal? Wa aqdarahum 'alaiha, ya, dan siapa pula yang memberi kekuatan manusia sehingga sanggup menciptakan kapal? Wa khalaqalahum minal alat ma bihi ya'malunaha, dan siapa pula yang menciptakan untuk manusia alat-alat yang dengannya mereka membuat kapal. Manil ladzi sakhkhara lahal bahra tajri fihi biidnihi wa taskhirihi warriyah, dan siapa pula yang memperjalankan, yang mengirim lautan, yang dengan laut tersebut kapal berlayar di atasnya, dan siapa pula yang mengutus angin yang membawa kapal-kapal tersebut. Ammanil ladzi khalaqa lil maraqib al barriyah wal bahriyah an-nara wal ma'adina al mu'ina ala hamliha wa hamli ma fiha minal amwal, dan siapa pula yang menciptakan
untuk kapal di daratan atau di lautan? Siapa yang menciptakan api dan siapa yang menciptakan bahan bakarnya, yang membantu supaya kapal tersebut bisa berlayar, membawa barang-barang dan membawa harta-harta. Fahal hadhil umur hasalat ittifaqan? Apakah semua ini terjadi karena kebetulan? Am istaqalla bi amaliha hadal makhluk ad-dhaif al-ajiz? Apakah yang mampu ini manusia yang lemah, yang dhaif, yang ajiz, alladzi kharaja min batni ummihi la ilma lahu wa la qudrah, yang ketika lahir dari perut ibunya tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu. Kemudian thumma khalaqalahu rabbuhul qudrata wa 'allamahu ma yasha'u ta'limahu. Kemudian Allah lah yang mengajarkan makhluk, yang mengajarkan manusia ilmu, dan Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Apakah manusia bisa membuat sendiri? Atau kapal-kapal tersebut berlayar dengan sendiri? Tidak ada yang memperjalankannya. Maka ada sebuah kisah, datang seorang ateis atau rombongan ateis kepada Abu Hanifah, imam besar kaum muslimin. Mereka mengatakan alam semesta ini terjadi dengan apa? Dengan sendiri. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, pergilah, pulanglah, besok datang lagi. Karena Abu Hanifah imam yang sangat cerdik. Kemudian besok datang. Keesokan harinya ketika datang, Abu Hanifah langsung mengejutkan mereka dengan pertanyaan, ada kapal besar yang bersandar di Baghdad atau di Irak, membawa barang banyak, tidak ada awaknya, tidak ada orang-orang yang tapi barangnya banyak, bisa turun sendiri, naik sendiri. Mereka semuanya bingung, gak mungkin ini terjadi. Jadi ada kapal, tidak ada awak kapal, tidak ada nahkodanya, tidak ada penumpangnya, tapi barangnya itu bisa turun sendiri, bisa sandar sendiri kapalnya, langsung naik sendiri. Mereka semuanya mengatakan, ini bagaimana? Ini tidak masuk akal. Maka Abu Hanifah berkata, bagaimana dengan langit yang begitu kokoh? Bagaimana peredaran alam semesta ini yang begitu teratur? Gak mungkin terjadi sendiri. Jelas ya? Tidak mungkin waqa'a ittifaqan. Tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Ini semuanya menunjukkan ada yang mengatur, dan yang mengatur hanya satu saja, bukan dua, bukan banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha satu. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, am al-musakhir lidzalika rabbun wahid, atau yang mengatur itu semuanya Rabb yang satu. Hakimun alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. La ya'jizuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Wala yamtani'u alaihi syai', dan tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Balil asya'u qad danat li rububiyyatih wastakanat li adhamatih wa khada'at li jabarutih. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya, dan tunduk kepada keagungan Allah. Wa khada'at, dan tunduk li jabarutihi, dengan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, alam semesta yang terjadi di alam semesta ini menunjukkan yang mengatur hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang sebelumnya Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai di sini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan
ayat ini pada pengajian besok insyaallah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.